Saya Bibitri Wigiti Soap dari kelas 3D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas tentang kecurangan. Di sini ada 9 materi yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada definisi kecurangan, kedua unsur-unsur kecurangan, ketiga penyebab kecurangan, keempat bentuk-bentuk kecurangan, kelima manajemen fraud, keenam employee fraud, ketujuh computer fraud, kedelapan teori Ghosn, dan kesembilan kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Yang pertama ada definisi kecurangan. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. The Institute of Internal Auditors dalam Statement of Internal Auditing Standard nomor 3 pada bulan Mei 1985 mendefinisikan kecurangan sebagai kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat kepada organisasi umumnya, menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur, yang mungkin dapat menipu pihak luar. Kedua, ada unsur-unsur kecurangan. Pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Ketiga, faktanya material. Keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kelirunya penyajian. Dan yang ketujuh yaitu mengakibatkan kerugian. Pembahasan ketiga yaitu penyebab kecurangan, yaitu yang pertama penyebab utama, yang terbagi menjadi 5 yaitu penyembunyian, peluang, motivasi, daya tarik, dan juga keberhasilan. Penyebab kedua yaitu penyebab sekunder, yaitu kurangnya pengendalian, hubungan antara pekerja yang jelek, pembalasan dendam, dan juga tantangan. Siapakah yang melakukan kecurangan tersebut? Yaitu, kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Ada juga dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Dan yang terakhir, beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analisis sistem, pemeriksa, dan juga operator komputer. Materi yang keempat, bentuk-bentuk kecurangan. Kecurangan yang merugikan perusahaan, yaitu perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Contohnya, lapping atau pergeseran uang, yaitu penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas. Lalu kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Contohnya smoothing profit dengan pencatatan penjualan, laba, dan aset yang lebih besar. Materi kelima yaitu manajemen fraud. Definisinya merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas. Tujuannya untuk mencuri jumlah uang yang lebih besar daripada jumlah yang lebih kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagi menjadi 2, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Alasan yang melatar belakangi, eksekutif terkadang mengambil langkah yang gegabah yang mereka tidak dapat mundur. Manajer yang tidak kompeten mungkin mampu menipu untuk mempertahankan diri. Kinerja mungkin mendistorsi untuk menjamin bonus yang lebih besar. Gejala dari manajemen fraud ada 3 yaitu keterlambatan laporan yang konsisten, 2 pembayaran kepada pemasok yang didukung bukti kopi daripada bukti asli, dan yang terakhir komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Materi ke-6 employee fraud. Definisi, kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contohnya, pencuri dalam bentuk kas dan barang, dan menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan.
Gejala dari employee fraud yaitu laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Kedua, penyimpanan dalam barang jadi, bahan baku atau suplai. Ketiga, peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Keempat, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. Materi yang ketujuh yaitu computer fraud. Definisinya yaitu kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Kedua, memanipulasi data dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Ketiga, mengubah atau menyalin catatan dasar data. Keempat, mengubah perangkat lunak yang sah dengan program yang tidak sah. Dan yang kelima, menyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Materi yang ke-8 yaitu teori GONE. Singkatan dari GONE yaitu Greed serakahan, Opportunity kesempatan, Need kebutuhan, Exposure tersingkap. Faktor greed and need merupakan perbuatan individual. Yang pertama, greed atau keserakahan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan keserakahan yaitu 1. Misi organisasi perusahaan. Kedua, aturan perilaku pegawai. Ketiga, manajemen style. Dan yang keempat, praktek penerimaan pegawai. Lanjut, ada need kebutuhan. Beberapa cara yang harus ditempuh untuk mengurangi karyawan dalam melakukan kecurangan yaitu 1. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Kedua, sistem pengukuran kinerja dan penghargaan. Dan ketiga, bantuan konsultasi pegawai. Materi yang terakhir yaitu kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Yang pertama ada kecurangan korporasi yaitu tujuan kecurangan untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Dan kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat, manajer pusat laba, dan perusahaan publik. Kedua ada kecurangan pelaporan, merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat memengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Kecurangan yang ketiga yaitu kecurangan manajemen, menyembunyikan atau menghilangkan berpengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen, catatan transaksi tanpa substansi, dan salah menerapkan kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir ada kegagalan audit. Kegagalan audit disebabkan antara lain kesalahan interpretasi auditor terhadap PABU, kesalahan interpretasi auditor terhadap GAAS, dan kesalahan karena adanya kecurangan. Berikut adalah quotes dari salah satu motivator yang bernama Andrew Wongso yang berbunyi, "Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan juga cemas." Sekian dari video ini. Itu tadi pembahasan sedikit materi tentang kecurangan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya di bawah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.